Ya salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya bersyukur kita di tengah-tengah hari raya Lebaran begitu. Kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita. Tetapi di minggu hari ini, di pagi ini, kita juga berkumpul bersama-sama dengan keluarga kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu, di hari-hari Lebaran ini ada satu hal yang khas dari keseharian kita di setiap tahunnya, yaitu mudik. Banyak orang pulang ke rumah, bertemu kembali bersama keluarga yang jauh dari perantauan, kembali ke rumahnya, berkumpul bersama keluarga besar yang cuma bisa yang kadang hanya dapat berkumpul setahun sekali. Dan semua itu terasa sukacita. Tetapi di balik semua sukacita itu, ada satu hal yang sering kita hindari ketika berbicara tentang keluarga, yaitu berbicara tentang kehilangan. Menariknya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang sesuatu yang melampaui kehilangan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang kehilangan, kita sering membatasi konsep kehilangan ini seperti kehilangan yang nyata, seperti kehilangan orang-orang terkasih, kehilangan saudara kita, kehilangan sahabat kita. Tetapi kehilangan lebih luas daripada itu semua. Kehilangan lebih dari kehilangan saudara, lebih dari kehilangan teman, lebih dari kehilangan keluarga. Ada banyak kehilangan yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar tidak sadar. Kehilangan sukacita, kehilangan kekuatan fisik kita yang dulu prima, kehilangan keluarga kita yang sudah pergi merantau jauh, kehilangan waktu-waktu indah bersama dengan keluarga yang telah terpencar, bahkan kehilangan masa kanak-kanak kita yang bahagia. Dan mungkin ada banyak lagi kehilangan yang saat ini kita alami. Kita semua pernah mengalami yang namanya kehilangan. Sadar tidak sadar, kerasa tidak kerasa. Dan berbicara tentang kehilangan, mungkin saya belum pernah kehilangan orang-orang terkasih yang ada di sekitar saya. Tetapi ketika saya merenungkan tema tentang kehilangan ini, saya teringat dengan masa-masa beberapa bulan yang lalu, ketika saya berada di dalam kampus teologi, dalam kehidupan asrama yang telah membentuk saya selama 4 tahun. Asrama yang bisa saya sebut sebagai rumah kedua saya. Dan biasanya di kampus kami ada sebuah ritual yang dilakukan ketika ada seorang anak asrama yang akan pergi masuk ke dalam ladang praktek pelayanan 1 tahun, yaitu perpisahan di ruang makan. Tanggal 10 Desember 2025 saya melakukan perpisahan di ruang makan. Esoknya saya diutus dan tanggal 12 Desember saya pulang kembali ke kampung halaman saya. Hari-hari terakhir saya begitu menyedihkan, begitu saya rindukan Bapak Ibu. Dan saya ingin membacakan kata-kata yang seharusnya saya sampaikan di dalam salam perpisahan saya di dalam ruang makan yang tidak sempat saya ucapkan. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Di kampus ini, di asrama ini, selama 4 tahun, saya baru menyadari bahwa kehidupan kita akan membawa kita kepada sebuah perpisahan demi perpisahan. Ketika saya memutuskan untuk masuk ke kampus ini, ketika saya memutuskan masuk ke dalam kehidupan asrama di sini, saya berpisah dengan rumah saya berpisah dengan keluarga yang saya kasihi. Ketika saya dibentuk dalam kehidupan asrama saya berpisah dengan diri saya yang lama, dengan ego saya yang kadang masih tinggi, dengan banyak hal yang saya suka. Ketika saya masuk ke dalam tempat-tempat praktek pelayanan, baik praktek pelayanan 2 bulan maupun praktek pelayanan akhir pekan, dan mungkin nantinya juga praktek pelayanan 1 tahun,
Saya meninggalkan tempat pelayanan demi tempat pelayanan yang sudah saya anggap seperti sebuah keluarga sendiri. Dan bahkan ketika saya menyelesaikan studi ini, ketika saya selesai menyelesaikan skripsi saya juga akan berpisah dengan tempat ini, asrama yang saya sebut dengan rumah ini, dan seterusnya. Karena kalau saya teruskan bisa panjang Bapak Ibu. Tapi saya menyadari walaupun mereka nggak benar-benar hilang, walaupun mereka nggak kemana-mana, mereka masih di sana. Sejujurnya saya yang merasakan kehilangan rumah yang telah membentuk saya selama 4 tahun. Saya merasa kehilangan candaan, tawaan, diskusi, debat di dalam kamar yang terkadang bisa sampai malam, bisa sampai jam 12 malam, bisa sampai jam 1 pagi. Saya kehilangan momen-momen ketika saya harus bangun pagi jam 5 pagi, lalu setengah sadar bekerja bakti bersama dengan teman-teman saya. Saya kehilangan momen-momen ketika saya menjalani organisasi demi organisasi, berkonflik dengan satu sama lain. Saya merindukan hal itu. Saya kehilangan hal itu. Dan inilah yang membuat saya sadar bahwa momen berpisah dan kehilangan adalah hal yang menyakitkan dan menyedihkan. Terkadang kehilangan itu rasanya seperti sebuah luka yang tidak kelihatan, luka besar yang nggak kelihatan dalam kehidupan kita. Kita pun pasti punya cerita-cerita tentang kehilangan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, di tengah setiap kehilangan yang kita alami, lantas bagaimana kita harus menghadapi kehilangan itu? Dalam menghadapi kehilangan, ada 2 respon Bapak Ibu yang seringkali muncul. Respon yang pertama adalah menyangkal perasaan itu dan membiarkan hidup tetap terus berjalan seperti biasanya. Sepertinya nggak ada yang salah dengan respon ini. Toh kenyataannya seringkali orang-orang hanya melihat pekerjaan kita oke apa enggak, kita lancar atau enggak. Sepertinya perasaan bukanlah hal yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa sadar, seringkali kita dibentuk oleh budaya yang berkata, kalau orang-orang yang menangis adalah orang-orang yang cengeng. Tangisan itu enggak penting, yang penting hasilnya. Tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu, di dalam psikologi, penyangkalan itu tidak akan pernah benar-benar menghilangkan rasa luka itu. Menyangkal perasaan tidak pernah menghilangkan perasaan kehilangan itu. Ia hanya menundanya hingga di saat yang tepat. Ia menundanya hingga saat ia meledak di waktu-waktu yang tidak tepat. Saya ingat di sebuah kelas psikologi pembimbingan, di saat dosen kami menceritakan tentang kisah seorang hamba Tuhan yang baru saja kehilangan seorang keluarganya. Tetapi dalam keprofesionalitasannya dia nggak mengambil waktu cuti untuk berduka. Dia merasa bahwa hidup ini harus terus berjalan, nggak boleh terus-terus berduka. Dia harus kembali melayani Tuhan. Esoknya dia kembali menjalani pelayanan seperti biasa, tanpa sempat memproses emosi duka itu. Semakin lama, tanpa disadari, pelayanannya menurun. Ia semakin mudah depresi. Dan perasaan ini pada akhirnya berujung dengan bunuh diri. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah yang menyedihkan, tapi juga menyadarkan kita bahwa perasaan itu adalah hal yang penting. Dan kita nggak bisa menundanya, apalagi membiarkannya. Karena itu bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Tetapi respon yang kedua adalah respon yang terus berlarut-larut di dalam rasa kehilangan itu. Rasa kehilangan itu adalah rasa yang manusiawi. Tetapi rasa ini menjadi sebuah rasa yang tidak manusiawi ketika kita terus meratapi kehilangan itu. Sampai-sampai hidup kita terus diliputi oleh rasa sedih. Hidup kita pesimis terus.
Hidup kita merasa tidak ada masa depan bagi kita. Ini jadi hal yang berbahaya ketika kehilangan itu menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah-kisah anak-anak muda zaman sekarang yang sangat memperhatikan mental health gitu ya. Ada banyak anak muda yang begitu diputus pacarnya, mereka langsung nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain. Rasanya dunia itu sudah berhenti berputar. Ya Bapak Ibu, ini bukan saya begitu ya. Tapi ada banyak anak-anak muda yang mengalami kehilangan yang berlebihan. Mereka berlarut-larut dalam kehilangan, mereka lupa untuk move on. Mereka lupa bahwa rasa sakit itu akan terus terasa jika tidak pernah diobati. Rasa sakit itu ibarat sebuah luka yang terus mengalir tanpa sempat diobati. Dan maka Bapak Ibu, jika menyangkalnya adalah hal yang salah, dan jika membiarkannya berlarut-larut juga adalah hal yang salah, maka apa respon yang tepat untuk kita menghadapi kehilangan? Apa kata Alkitab soal kehilangan? Kisah kehilangan di dalam Alkitab pertama kali terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Hukuman yang manusia alami setelah kejatuhan adalah terpisah dan kehilangan sang sumber kehidupan itu. Manusia yang dulunya hidup di tengah keharmonisan dan keindahan mengalami kehilangan atas keduanya. Manusia tidak lagi hidup dengan setiap hal yang baik, tetapi hidup di tengah-tengah kehilangan. Manusia yang terpisah dari sumber kekuatan itu menjadi semakin lama semakin lemah, semakin menurun daya fisiknya, semakin tidak lagi prima untuk bekerja. Manusia yang terpisah dari sumber keharmonisan itu hidup dalam penuh kekacauan, hidup dalam penuh pertengkaran demi pertengkaran, bahkan mungkin perang. Manusia yang hidup terpisah dari sang sumber keindahan itu mengalami hidup yang tidak indah, hidup yang berantakan, bahkan isinya hanya penuh dengan ratap dan tangis. Dan bahkan akhirnya manusia yang terpisah dari sumber kehidupan itu kehilangan kehidupan mereka dan berakhir dengan kematian. Inilah kehilangan manusia yang pertama Bapak Ibu, dan yang akan membawa manusia kepada kehilangan-kehilangan lain dalam kehidupannya. Di sepanjang kisah dalam Alkitab, kita menemukan banyak kisah-kisah kehilangan. Kehilangan orang terkasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan sukacita, bahkan bangsa Israel, umat pilihan Allah, kehilangan tanah perjanjian, kehilangan tanah yang dulu mereka tinggali. Dan bukankah ini yang digambarkan dalam Mazmur 130, Mazmur yang kita nyanyikan bersama-sama? Sebuah Mazmur ziarah, Mazmur yang dinyanyikan ketika bangsa Israel berjalan ke Yerusalem. Tapi isinya adalah Mazmur ratapan dari jurang yang dalam. Aku berseru kepadamu ya Allah. Bapak Ibu, rasa duka dan kesedihan bangsa Israel muncul dari rasa kehilangan dan keterpisahan yang mereka alami di sepanjang kehidupan mereka. Dan kisah Injil yang kita baca hari ini, kisah Lazarus dibangkitkan, adalah sebuah contoh kisah kehilangan yang nyata dalam Alkitab. Maria dan Marta kehilangan saudara mereka yang terkasih, Lazarus. Dan mereka meminta Yesus untuk segera datang ke Betania mengunjunginya. Di tengah-tengah keadaan Lazarus yang saat itu belum mati, tapi masih saja sakit. Tapi rupanya Yesus tak kunjung datang, hingga Lazarus juga tak kunjung sembuh, bahkan berakhir dengan kematian. Maria dan Marta berduka atas dua hal. Pertama, mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Nah, mereka nggak cuma kehilangan saudara mereka yang terkasih, mereka kehilangan
harapan bahwa saudara mereka akan sembuh kembali. Dan ini dapat kita lihat dari respon keduanya yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Bahkan umat Allah pun juga merasakan kehilangan yang mendalam. Orang-orang yang dekat dengan Yesus pun mengalami kehilangan yang mendalam. Tapi di tengah setiap kehilangan yang dirasakan, apa yang Yesus lakukan? Hal pertama yang Yesus lakukan adalah menjumpai Maria dan Marta. Pertama-tama ia terlebih dahulu menjumpai Marta. Dan Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi setelah Yesus juga mengunjungi Maria, respon Maria juga sama. Tuhan, jika saudaraku ada di sini, ia tidak akan mati. Keduanya punya perkataan yang sama. Tetapi respon Yesus berbeda. Kenapa respon Yesus berbeda? Ketika Yesus bertemu dengan Marta, saat itu Marta sedang berusaha memikirkan apa maksud di balik kehilangan ini. Marta sedang mencoba melogiskan kehilangan yang ia rasakan. Oleh sebab itu Yesus datang kepada Marta bukan dengan menghibur dia, tapi dengan memberikan ia kebenaran yang nyata dan pasti, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Tapi ketika Yesus datang ke Maria, Maria datang mengatakan hal ini dengan menangis. Dan apa respon Yesus? Yesus juga turut menangis bersama dengan Maria. Yesus hadir dan mendampingi Maria dalam proses berduka yang ia sedang alami. Respon Yesus menunjukkan bahwa Yesus memahami dan mengenal Maria dan Marta. Ia nggak menghakimi mereka apapun respon mereka, tapi justru ia menjawab mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu, saya tertarik dengan sebuah ayat dalam bacaan kita yang paling singkat, ayat yang paling singkat dalam bagian bacaan kita, tapi punya makna yang mendalam, yaitu maka menangislah Yesus. Singkat ya Bapak Ibu, tapi ayat ini punya makna yang mendalam. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk berpikir, Bapak Ibu, kenapa Yesus menangis? Bukankah dia nggak usah menangis jika ia langsung membangkitkan Lazarus? Kenapa diceritakan bahwa Yesus menangis dahulu, baru Lazarus dibangkitkan? Apa maksudnya Bapak Ibu? Kenapa harus ada Yesus menangis? Bapak Ibu, tangisan Yesus berbeda dengan tangisan orang-orang dunia. Yesus menangis bukan karena ia lemah. Yesus menangis bukan karena ia kalah dengan kematian. Bukankah setelah itu Yesus membangkitkan Lazarus? Tapi Yesus menangis karena ia melihat betapa terlukanya umat Allah dalam proses kehilangan yang mereka alami. Dia menangis karena ia mengenal dan hadir bersama dengan umatnya. Ia bukan Allah yang cuma sibuk menghakimi kita, bahkan ia tidak pernah menghakimi kita. Ia nggak berkata kepada Maria dan Marta, aduh kamu ini ngapain cengeng, ngapain kamu nangis terus? Kamu nggak percayakah kalau aku dapat membangkitkan dia? Respon Yesus bukanlah begitu. Justru ia memilih untuk menangis bersama dengan umatnya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu hadir di setiap tangisan kita. Allah itu hadir dan memahami setiap perasaan yang kita alami. Dan setiap perasaan itu sah di hadapan Allah. Tapi jika kisahnya hanya berhenti pada tangisan, maka Allah kita adalah Allah yang kalah terhadap kematian. Oleh sebab itu kisahnya berlanjut ketika Allah datang memberikan harapan baru bagi umatnya. Dikatakan bahwa Lazarus mati selama 4 hari. Kenapa harus 4 hari?
Bagi orang Yahudi saat itu dan kepercayaan mereka, hari pertama sampai hari ketiga setelah orang meninggal itu jiwanya masih ada di dekat tubuh pemiliknya, di tubuh jenazahnya. Jadi mereka percaya selama ketika 3 hari itu mereka masih bisa, orang-orang ini masih bisa hidup lagi. Dan nggak cuma itu, waktu itu tuh belum ada tenaga medis Bapak Ibu yang tahu, oh orang ini sudah meninggal, oh orang ini belum. Tenaga medisnya belum semaju itu. Dan menurut hitungan, kalau selama 3 hari dia nggak bangkit, nggak ngetok-ngetok kubur, nah, tandanya dia masih hidup. Tandanya dia sudah benar-benar mati, Dan bahkan Marta pun berkata ketika kubur itu dibuka, ia sudah berbau. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa secara medis pun Lazarus sudah mengalami pembusukan di dalam. Bagi orang Yahudi saat itu, setelah 3 hari, tidak ada harapan untuk orang mati bisa hidup kembali. Tapi justru Kristus datang di tengah ketiadaan harapan itu. Kristus nggak datang ketika masih 3 hari, ada 2 hari, karena masih ada harapan. Kristus datang 4 hari setelahnya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam bagian-bagian awal, ia menunda kedatangannya. Di tengah ketiadaan harapan itu, Kristus datang membawa sebuah harapan. Ia ingin menyatakan bahwa ia adalah Allah yang sungguh-sungguh berkuasa atas kematian. Dan bagian ini sangat berhubungan dengan bagian yang sebelumnya telah kita baca di ayat ke-25. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk memberikan kebangkitan dan hidup, tetapi ia datang untuk menjadi kebangkitan dan hidup itu sendiri. Ketika manusia terpisah dari sang sumber kehidupan, manusia kehilangan kehidupan itu dan berakhir dengan kematian rohani dan keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Kisah Paskah menunjukkan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib dan turun ke dalam kerajaan maut. Tapi setelah hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Ia menunjukkan bahwa Allah bukan sekedar membangkitkan orang, tapi ia sendiri adalah kebangkitan itu. Ia bukanlah sekedar Allah yang memberikan kehidupan, tapi ialah sang sumber kehidupan itu. Ia telah mengalahkan maut, ia telah turun dalam kerajaan maut dan memberikan sebuah kabar gembira, dan ia sendirilah harapan itu. Dan ia telah mengalahkan kematian dan maut sebagai musuh terbesar dan menakutkan umat manusia. Karena ia mengasihi dan peduli pada manusia yang berduka akibat kehilangan. Oleh sebab itu kebangkitannya dari antara orang mati seharusnya menjadi sebuah harapan bahwa ada hari nanti di langit dan di bumi yang baru tidak ada lagi kehilangan, tidak ada lagi ratap tangis, yaitu ketika kita bersama-sama dengan Dia. Dan kisah ini bukan hanya sebuah kisah teori, ini bukanlah sekedar kisah lama. Bahkan dalam kehidupan kita pun ada banyak orang-orang besar yang masih mengalami kehilangan. Dan saya ingin menceritakan sebuah kisah kehilangan yang dialami oleh seorang pendeta, seorang teolog di luar negeri yang bernama Rick Warren. Seorang penulis buku terkenal yang mungkin kita tahu bukunya The Purpose Driven Life gitu. Pada tahun 2013, ia dan istrinya Kay kehilangan putra mereka. Putra mereka bernama Matthew. Ya, Matthew mengalami sebuah penyakit mental yang membuat ia terus mengalami depresi dan sebuah keinginan bunuh diri. Dan pada akhirnya di usia yang ke-27 tahun, Matthew memutuskan untuk bunuh diri. Sebuah depresi yang mendalam dan berat bagi seorang hamba Tuhan kehilangan anaknya, apalagi anaknya meninggal dengan cara bunuh diri. Duka
malu, semua perasaan itu bercampur di dalam hatinya. Tapi di tengah kepedihan itu, Rick Warren menemukan bahwa harapan itu masih ada. Ia berkata, tanpa pengharapan di dalam Kristus, mereka berdua tidak akan pernah bisa melewati hal ini. Harapan itu datang dari salib dan kebangkitan Yesus. Bahwa harapan itu masih ada, dan kehilangan dan keterpisahan bukanlah akhir kisah hidup manusia. Dan justru dari duka itulah Rick Warren melahirkan pelayanan baru, yaitu melayani orang-orang yang gangguan mental, menjadi penghibur bagi mereka yang berduka. Mereka menyalurkan pengharapan yang telah mereka terima itu pada orang-orang di sekitar mereka. Dan Bapak Ibu, jangan sampai kehilangan itu terus membawa kita kepada sebuah kehancuran. Ingatlah, ada harapan tentang masa depan di mana kita tidak lagi berduka cita, dan tidak lagi mengalami kehilangan. Marilah terus berharap Bapak Ibu, bukan pada situasi yang semoga lebih baik, tapi marilah berharap kepada Kristus, sumber pengharapan itu sendiri. Di tengah hidup yang penuh dengan kehilangan ini, teruslah percaya bahwa Kristus tetap ada dan berjalan bersama-sama dengan kita. Serahkanlah setiap kehilanganmu bersama Dia yang akan selalu memelihara hidupmu. Dan saya nggak akan mengakhiri khotbah ini dengan hanya memberikan harapan. Tapi saya mengharapkan khotbah ini menjadi sebuah penyalur harapan. Bapak Ibu, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kehilangan. Ada berita-berita yang muncul, belum lagi tentang perang dunia ketiga, yang kita belum tahu apakah akan terjadi atau tidak, begitu ya. Tapi perang dunia ketiga semakin dekat, dan rupanya harapan untuk hidup semakin kecil. Ada banyak dari orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan orang-orang terkasih, kehilangan tenaga mereka, kehilangan kekuatan mereka. Maka Bapak Ibu, marilah kita pulang bukan sebagai sebuah penerima penghiburan dan harapan, dan menjadi sebuah penyalur pengharapan itu sendiri. Kita telah menerima harapan yang kekal itu, maka bawalah harapan itu ke dalam dunia, bahkan pada orang-orang yang ada di sisi kiri kanan kita hari ini. Mungkin ada dari kita yang sedang menangis sendirian, ada dari kita yang sedang kehilangan kekuatan untuk beraktivitas, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan apapun. Marilah hiburkan mereka, marilah bawa harapan itu kepada mereka. Marilah kita menjadi sebuah gereja, komunitas gereja yang hidup, bukan hanya beribadah setiap minggu, tapi membawa harapan itu ke dalam dunia yang gelap dan melelahkan, dunia yang penuh dengan tangis itu. Marilah saling merangkul, saling mendengar, saling menangis bersama, dan saling berdoa bersama. Dan marilah saling menyalurkan pengharapan. Karena di dalam Kristus, kehilangan itu bukanlah akhir cerita, tapi pintu masuk bagi harapan yang lebih besar. Amin. Saat itu bagi kita semua.